Halo guys, ketemu lagi di channel Padepokan IT Course. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang setting mikrotik ya, difungsikan sebagai VPN untuk kebutuhan work from home. Di kondisi saat ini banyak aktivitas dilakukan di rumah ya. Nah, bagaimana caranya supaya mikrotik bisa difungsikan sebagai VPN? Nah, metode yang kita gunakan ini menggunakan remote to set ya. Jadi artinya mikrotik itu akan diakses oleh komputer klien di rumah, atau bisa dikatakan metodenya adalah remote to set. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, pada tutorial kali ini kita akan bahas setting jaringan VPN untuk kebutuhan WFH ya, menggunakan internet dari IndiHome. Nah, jadi modul ini membahas cara setting VPN untuk kebutuhan WFH dengan metode VPN remote to site. Jadi artinya remote to site ini user akan langsung mengakses ke VPN server yang ada di kantor, dan khususnya nanti mengakses server yang menyediakan layanan remote desktop seperti itu. Oke, di sini ada beberapa poin yang harus dipahami dulu. Pertama, kebutuhan dan persiapan. Jadi pastikan di kantor sudah tersedia koneksi internet ya. Nah, untuk kasus ini menggunakan IndiHome. Dan yang kedua, router mikrotik harus tersedia, bisa menggunakan tipe apa saja. Sini saya menggunakan router tipe RB951i ya. Kemudian yang ketiga, server kantor telah disetting remote desktop ya. Jadi artinya telah layanan remote desktopnya telah running seperti itu. Metode VPN yang digunakan menggunakan protokol L2TP, dan nanti untuk perangkat lainnya adalah sediakan laptop untuk uji coba koneksi dengan koneksi internet dari jaringan lain. Bisa menggunakan jaringan selain dari IndiHome, atau bisa juga untuk uji coba menggunakan tethering juga bisa seperti itu. Nah, di sini step by step atau langkah settingnya ya. Nah, yang pertama di sini pastikan dulu mikrotik bisa diakses, kemudian lakukan dulu konfigurasi dasar ya. Jadi di sini langkah pertamanya adalah sebenarnya konfigurasi dasar dulu ya. Nah, di sini konfigurasi dasar. Jadi nanti mikrotik asumsinya sudah bisa terhubung ke internet. Nah, setelah konfigurasi dasar baru kita lakukan setting VPN server dengan protokol L2TP ya. Kemudian selanjutnya kita perlu men-setting NAT forwardingnya untuk di modemnya ya, yang artinya nanti akan membelokkan traffic IP publiknya ke IP router dan diarahkan ke nanti bisa ke VPN seperti itu. Kemudian step berikutnya setting VPN client di laptop atau PC user menggunakan connection internet sharing ya. Nah, di sini ya nanti bisa saya demokan dulu. Bisa di VPN setting, bisa langsung ditambahkan. Nah, ini add VPN connection atau nanti menggunakan connection sharing. Dan langkah yang terakhir nanti lakukan uji coba dan monitoring. Baik, demikian pendahuluan bagaimana kita melakukan setting jaringan VPN untuk kebutuhan WFH. Sekian, kemudian akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Baik, di video kedua ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat VPN server untuk kebutuhan WFH ya, atau kerja di rumah ya. Oke, caranya jadi pastikan kita sudah konekkan mikrotik ke laptop ya. Kemudian kita akses mikrotiknya. Kemudian nanti langsung connect saja ya, connect. Nah, kemudian di sini pastikan mikrotik telah dilakukan konfigurasi dasar. Artinya mikrotik sudah terhubung ke internet. Saya tidak bahas konfigurasi dasar, nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat VPN server ini menjadi aktif. Jadi kita aktifkan VPN servernya, masuk ke menu PVP.
kemudian pilih interface, kemudian di L2TP server kita klik dan nah ini diaktifkan ya, posisinya enable seperti itu. Settingan yang lainnya default seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu membuat IP pool terlebih dahulu ya. Jadi masuk ke IP, kemudian pilih pool. Nah, ini tujuannya IP pool ini untuk memberikan IP address ke VPN client atau user VPN secara DHCP. Kita tambahkan, kita kasih nama misalnya di sini VPN WFH pool. Kemudian addressnya saya isi dengan IP seperti ini, 172.16.10.2 sampai 172.16.10.54 ya. Atau tergantung kebutuhan jumlah usernya. Ini saya menggunakan IP segini. Kemudian apply, oke. Nah, di sini kita perhatikan kembali kenapa ini dimulai dari 2 ya, nggak dari 1, karena nanti satunya akan dibuat di profile VPN untuk sebagai local address ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu ke menu profile. Di sini kita tambahkan, kemudian kita bikin profile untuk VPN-nya ya, namanya seperti ini. Nah, local address-nya nanti diisi dengan IP 172.16.10.1. Kemudian remote address-nya baru diisi ke VPN WFH pool ya. Dan parameter yang lainnya kita masuk ke menu protokol. Ini kita aktifkan untuk keamanannya, bisa encryption yes ya. Kemudian nah di sini kita pilih only one-nya yes juga, jadi satu perangkat satu user VPN. Play. Oke. Setelah membuat profile, langkah selanjutnya kita perlu membuat user VPN itu sendiri. Jadi masuk ke menu secret, kemudian kita tambahkan. Saya ini contoh aja, saya kasih nama WFH1. Jadi nanti ini usernya ya, ini passwordnya. Servisnya kita pilih L2TP, kemudian profilnya kita pilih ke VPN WFH. Nah, seperti itu. Kemudian kita ulangi untuk user berikutnya. Ini WFH2, passwordnya, servisnya L2TP, profilnya oke, dan seterusnya ya. Atau bisa juga dilakukan copy aja ya. Nah, seperti ini. Kita ganti aja nama usernya. Seperti ini. Nah, jadi tergantung jumlah berapa banyak user yang akan mengakses. Demikian tutorial bagaimana membuat VPN server di MikroTik. Kita langsung saja nanti masuk ke video selanjutnya. Baik, di video ketiga ini kita akan bahas cara setting NAT forwarding di modem IndiHome ya. Jadi nanti karena kita bekerja dengan port L2TP menggunakan port UDP 1701, kemudian IP MikroTik yang telah disetting untuk gateway ke internetnya adalah 192.168.1.2 ya, dengan asumsi modemnya 192.168.1.1. Oke, kita langsung saja masuk ke modem IndiHome-nya. Nah, di sini kita login. Kemudian masuk ke menu application. Di sini nanti kita pilih port forwarding. Nah, di sini kita bisa menambahkan rule untuk port forwardingnya ya. Nanti kita masukkan aja, klik tombol add di sini. Nah, ini description-nya diisi bebas ya. Ini saya isi ini aja, VPN WFH. Protokolnya kita pilih UDP, public port IP, kosongkan public port. Ini kita isi dengan 1701. Kemudian yang ini juga 1701. Kita copy aja. Nah, di sini IP-nya adalah IP MikroTik
ini, kemudian intinya pilih adalah enable. Kalau sudah, nanti kita pilih apply. Nah, jadi ini kita sudah mengaktifkan port forwarding untuk membelokkan traffic dari IP public nantinya mengakses port UDP ya, yang nantinya dipakai untuk VPN seperti itu. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya bagaimana membuat VPN client seperti itu. Oke, di tutorial tadi kita telah membahas tentang bagaimana cara membangun VPN servernya ya. Nah, sekarang kita akan setting bagaimana untuk melakukan setting VPN client di masing-masing komputer. Caranya cukup mudah, jadi dengan cara mengaktifkan fasilitas VPN yang ada di Windows. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Oke, selanjutnya kita akan setting VPN client ya. Jadi untuk setting VPN client ini kita setting di laptop saja ya, karena kliennya adalah remote to site seperti itu. Jadi caranya kita masuk ke control panel, di sini bisa ya, angka awas di control panel. Kemudian nanti kita masuk ke network and internet, kemudian pilih network and sharing center. Nah, kemudian nanti kita pilih setup new connection network ya. Nah, di sini kita pilih adalah connection to VPN. Oke, next. Kita pilih use internet connection VPN. Nah, di sini adalah internet address dari IP public IndiHome yang digunakan. Nah, kita cek dulu berapa IP addressnya. Kita bisa menggunakan situs what is my IP address ya. Di sini kita cek. Nah, jadi IP yang digunakannya ini adalah IP publiknya 180.253.2311. Tapi ini sifatnya adalah IP public dynamic ya. Jadi ketika modemnya di restart atau dimatikan akan berubah. Nah, ini kita copy aja, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini kasih nama VPN WFH. Oke, seperti ini ya contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya ya, pastikan dulu di sini kita nantinya kita tes di luar jaringan apakah IP public ini bisa di ping atau tidak ya, seperti itu. Atau bisa juga di lokal juga kita lakukan ping dulu. Seperti ini ya. Ping 180.253.2311. Nah, di sini bisa di ping ya. Jadi terkadang memang untuk IP public IndiHome ada yang tidak bisa di ping. Jadi solusinya kita restart dulu, baru kita ganti ke IP public yang lain. Karena kalau tidak bisa di ping nanti VPN client tidak bisa connect seperti itu. Oke, kita langsung saja create. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, jadi contohnya di sini ketika kita akses sudah ada VPN WFH. Tapi sebelumnya kita edit dulu ya ininya, konfigurasi VPN-nya di sini. VPN setting kita edit dulu. Oke, nah ini advanced option ya, edit. Nah, di sini kita ganti VPN tipenya menjadi L2TP ya. Kita bisa ganti VPN-nya menjadi L2TP saya seperti ini. Oke, ininya kosongkan saja. Save. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga di sini kita bisa masuk ke network connection ya. Windows R. Nah, ini ketikkan aja perintah ini ncpa.cpl. Nah, di sini kita lihat dulu security-nya ya. Nah, di sini sudah pastikan ini udah dipilih ini. Oke. Kemudian di sini kita pilih allow ya.
allow, kemudian kita aktifkan di sini Microsoft Sub version 2 ini. Play, oke. Nah, itu tujuannya nanti ketika kita melakukan koneksi ke VPN itu meminimalisir terjadinya error seperti itu ya. Oke, kita langsung saja connect, dicoba ya. Kita langsung connect. Nah, di sini langsung kan masukkan user VPN servernya. WFH 1 ya. Tadi yang pertama. Oke, kemudian kita pilih oke ya. Nah, di sini sudah berhasil connect gitu. Seperti itu ya. Tapi ini kita melakukan masih di lokal seperti itu kan. Jadi cirinya kalau dari lokal contohnya seperti ini. Ketika kita cek di IP address, nah di sininya kan memang IP tunneling-nya ada, tapi kalau kita lihat lagi di active connection, nah di sininya caller ID-nya masih IP public internal di sini ya. Sebenarnya ini adalah IP public yang di luar. Jadi untuk itu kita akan lakukan uji coba di luar jaringan ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini saya disconnect dulu. Kemudian saya masuk ke disconnect dulu. Kita aktifkan jaringan yang lainnya ya. Ini saya sudah mengaktifkan jaringannya. Oke, kita cek. Nah, ini jaringan lain di luar IndiHome ya. Kita connect aja. Ini udah connect. Kemudian kita coba tes ya, IP config. Nah, di sini IP config di sini nanti ini terlihatlah IP dari jaringan lain seperti itu. Kita coba lakukan uji coba ping lagi ya, ping ke 180 tadi. Kemudian berapa? 253 232 11. 253 232 11. Nah, di sini request time out ya. Nah, ini baru bisa connect ya, seperti itu. Pastikan bisa di ping dari luar jaringan seperti ini ya. Karena kalau tidak bisa di ping dari luar jaringan berarti nanti tidak bisa melakukan koneksi VPN seperti itu. Nah, di sini sudah stabil. Nah, ini baru connect seperti ini. Oke, jadi ini bisa diakses ya. Kita lakukan uji coba lagi. Oke, kita masuk ke VPN, pilih connect. Nah, di sini udah connect ke VPN ya. Kemudian kita cek di IP ini apa? Di IP-nya ya. Saya di sini untuk masuk ke mikrotiknya menggunakan fasilitas akses mikrotik dari jarak jauh. Sebentar. Saya copy aja IP public tadi. Oke, nah ini
kita cek di sini, masuk ke menu PPP. Kemudian, nah di sini udah muncul ya, ada 2 titik, kemudian di active connection terlihat akan ada IP public dari luar. Nah ini ya, IP publicnya berarti ini. Nah, kalau untuk local addressnya dapat 10 buah. Jadi saya di sini sudah bisa melakukan koneksi VPN seperti itu. Jadi kesimpulannya sudah bisa membuat VPN klien ya. Jadi kesimpulannya yang pertama bisa buat VPN klien, dan yang kedua udah bisa connect baik di lokal maupun di luar jaringan. Oke, di tutorial selanjutnya kita akan bahas bagaimana permasalahan intinya ya. Jadi ini VPN sudah connect, nanti kita akan coba hubungkan langsung VPN ini dengan mengakses server dengan layanan remote desktop. Oke, ikuti video atau tutorial selanjutnya. Baik, di video ini kita akan bahas materi intinya ya, yaitu bagaimana kita bisa mengakses server menggunakan jaringan VPN. Nah, di sini kita sudah mempunyai server dengan IP-nya 192.168.20.254. Kemudian tadi user VPN-nya akan diberikan IP tunnel dengan IP 172.16.10.2 sampai 254. Ini tergantung jumlah user VPN ya. Nah, jadi nanti IP ini bisa mengakses atau bisa ping ke sini ya. Seperti itu. Nah, ini langkahnya, pastikan koneksi server bisa di ping. Kemudian sebelumnya server telah disetting remote desktopnya ya. Oke, kita lakukan uji coba ping dulu. Saya connect dulu ke VPN-nya ya. Nah, ini pastikan saya berada di jaringan public ya. Nah, ini saya berada di jaringan public ya. Kita cek lagi IP config. Nah, ini saya menggunakan IP nih 192.168.43. Ini dari IP private-nya dari internetnya Telkom seperti itu, dari Telkomsel. Ini kebetulan saya uji coba untuk melakukan dengan tethering ya dari HP. Oke, kemudian saya connect di sini, kita pilih VPN yang sudah dibuat ya. Oke, kita pilih connect. Nah, di sini karena sebelumnya sudah melakukan login, jadi username dan passwordnya sudah disimpan otomatis. Oke, di sini connect, kita lihat IP address-nya. Nah, di sini IP yang didapatnya adalah 172.16.10.2. Seperti itu. Kita akan coba nge-ping ke server, di mana server itu terkoneksi ke, kalau di Mikrotik di sini, ini terkoneksi ke Ether 2 ya, yaitu di networknya 20. Kita lakukan ping dulu, ping 192.168.20.25. Nah, di sini kenapa harus melakukan ping dulu? Bisa saja server firewall-nya masih terbuka ya, seperti itu. Jadi di-outkan dulu ya supaya bisa diakses. Ini sudah bisa ping. Selanjutnya kita akan lakukan akses remote desktopnya ya. Jadi kita buka aplikasi remote desktopnya di sini. Oke, IP yang akan kita akses 192.168.10.254. Kemudian nanti username-nya itu adalah server PIT ya, seperti itu. Atau saya ganti usernya di sini. Saya udah bikin 2 user di server ya. Coba user yang lain saya coba. Oke, selanjutnya kita pilih connect. Nah, ini masukin password. Ini password di remote desktop ya. Nah, ini saya lupa password ya. Sebentar, saya gantinya ke yang utama dulu. Oke, saya connect.
berhasil. Oke, server sudah berhasil di remote di luar jaringan. Nah, di sini saya sudah menggunakan remote desktop ya. Kita tunggu beberapa saat karena memang menghubungkan jaringan publik ke publik menggunakan tunnel seperti ini. Oke, nah di sini ini sudah berada di komputernya server ya. Jadi saya sudah bekerja di server di sini. Bisa terlihat desktopnya juga sudah berubah ya, seperti ini. Oke, kemudian menunya juga sudah berhasil diakses nanti. Hanya ini koneksinya memang berat ya. Nah, jadi kesimpulannya dengan memanfaatkan jaringan VPN, kita bisa bekerja di luar kantor ya, atau bisa di rumah mengakses server. Jadi step by step video dari 1 sampai video 5 ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan di kantor masing-masing. Baik, demikian tutorial tentang studi kasus bagaimana VPN bekerja untuk kebutuhan WFH. Sekian dan terima kasih.